Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Yulianti, mahasiswi TIP FTP UNED, NIM 181710301057. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang gagasan produk komersial, yaitu basreng atau bakso goreng crispy. Gimana sih cara pengembangan produk ini? Ikutin terus videonya ya. Dalam pengembangan produk komersial, perlu dilakukan pengembangan ide terlebih dahulu. Ide-ide tersebut akan disesuaikan dengan produk tersebut. Sebelum ide-ide dijalankan, perlu dilakukan evaluasi gagasan dari produk basreng. Adapun salah satu cara melakukan penilaian menggunakan tabel evaluasi gagasan produk. Syarat-syarat keberhasilan pada gagasan produk ini terdapat 8 indikator. Di antaranya volume penjualan, perlindungan paten, persaingan, bahan baku, resiko teknis, kesesuaian dengan bisnis utama, nilai tambah, dan terpengaruh pada produk sekarang. Pada produk basreng yang telah dilakukan evaluasi gagasan, didapatkan nilai evaluasi gagasan pada tabel yang telah disajikan. Pada indikator pertama, yaitu volume penjualan, memiliki bobot 0,20 dengan penilaian baik, di mana nilai yang didapatkan yaitu 6 karena penjualan Nina Basreng baik karena penjualan di platform online cukup pesat. Kemudian pada indikator perlindungan paten berbobot 0,05 dengan penilaian sangat jelek, di mana nilai yang didapatkan yaitu 0 karena perlindungan paten masih tergolong sangat rendah atau tidak ada karena tidak terdapat perlindungan paten di produk basreng. Kemudian pada indikator persaingan berbobot 0,20 dengan penilaian sedang, di mana nilai yang didapatkan yaitu 4 karena persaingan penjualan produk sejenis dari toko lain juga banyak. Kemudian indikator bahan baku berbobot 0,15 dengan persaingan sedang, di mana nilai yang didapatkan yaitu 3 karena bahan baku yang digunakan merupakan bahan dengan kualitas standar yang baik, namun bukan dengan kualitas premium. Kemudian indikator resiko teknis berbobot 0,05 dengan penilaian sedang, di mana nilai yang didapatkan yaitu 6 karena resiko teknis pada usaha basreng ini tidak besar. Indikator selanjutnya ialah kesesuaian dengan bisnis utama berbobot 0,15 dengan penilaian sedang, di mana nilai yang didapatkan yaitu 3 karena UMKM Nina juga menjual beberapa jenis snack yang lain. Indikator nilai tambah berbobot 0,10 dengan penilaian sedang, di mana nilai yang didapatkan yaitu 2 karena nilai tambah yang dimaksud yaitu terdapat variasi rasa pada basreng. Kemudian pada indikator terpengaruh pada produk sekarang berbobot 0,10 dengan nilai sangat baik, di mana nilai yang didapatkan yaitu 4 karena produk basreng ini juga terpengaruh oleh produk basreng serupa. Kemudian pada analisis produk life cycle berdasarkan pemaparan pada tabel evaluasi gagasan produk, diketahui pada produk basreng ini tergolong dalam siklus pertumbuhan atau pada siklus growth, di mana produk ini masih perlu dilakukan pengembangan dan produk ini masih perlu diperbaiki dan distandarisasi, namun kuantitas penjualan produk sudah meningkat. Pengembangan produk komersial dapat ditinjau dari 3 faktor yaitu faktor sosial, ekonomi, dan teknologi. Adapun produk yang akan dikembangkan yaitu basreng merek Nina. Hasil identifikasi dari faktor sosial, ekonomi, dan teknologi dapat dilihat pada gambar yang telah tertera. Dapat kita lihat pada faktor sosial. Yang pertama, keinginan konsumen untuk adanya penambahan variasi lainnya selain rasa pedas. Diketahui bahwa pada produk basreng Nina hanya memiliki variasi rasa pedas. Yang kedua, keinginan konsumen untuk memperbaiki tekstur yang lebih renyah dan tidak keras. Yang ketiga, berkembangnya usaha atau industri cemilan atau snack yang sedang tren. Dan yang keempat, meningkatnya konsumsi snack di masa pandemi COVID-19 oleh masyarakat. Pada faktor ekonomi, yang pertama,
membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga sekitar. Dan yang kedua, turunnya jumlah pembelian produk oleh konsumen sektor anak muda dikarenakan pandemi COVID-19 karena pelanggan terbesar yaitu pada sektor di sekolah. Yang ketiga, produk basreng sangat disukai oleh kalangan muda terutama anak-anak dan remaja. Dan yang terakhir, harga jual yang terjangkau dengan variasi rasa pedas. Pada faktor teknologi yang pertama yaitu perubahan kemasan yang semula plastik berubah menjadi kemasan box plastik, serta penambahan label yang menarik sebagai identitas produk basreng. Yang kedua, penggunaan alat spinner untuk meniriskan minyak setelah proses penggorengan. Yang ketiga, pemasaran masih terbatas melalui reseller dan gerai toko di rumah serta melalui platform Shopee, sehingga dapat ditambah melalui platform toko online lainnya untuk memperluas jaringan konsumen untuk membelinya. Yang keempat, branding serta promosi dari basreng merek Nina yang masih kurang, sehingga dapat melakukan promosi melalui sosial media. Dalam pengembangan produk komersial dapat dilakukan survei terhadap konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan interview kepada konsumen. Terdapat 3 responden yang diwawancarai, yaitu Desi, Dewi, dan Anissa. Didapatkan informasi bahwa ketiga responden adalah mahasiswa yang merupakan generasi milenial yang sangat menyukai dan sering mengonsumsi snack kekinian, terutama di masa pandemi di mana perkuliahan dan seluruh kegiatan dikerjakan di rumah. Maka terkadang responden mengerjakan sesuatu sambil mengonsumsi snack atau cemilan. Hal tersebut yang menjadikan konsumsi snack meningkat di masa pandemi saat ini. Kemudahan akses dalam berbelanja online melalui marketplace juga memudahkan responden dalam memesan snack secara online. Salah satu snack yang sering dikonsumsi yakni basreng. Basreng merupakan bakso goreng yang memiliki tekstur renyah dengan berbagai macam varian rasa. Terdapat beberapa permasalahan terkait snack basreng, yaitu yang pertama, susahnya menemukan toko yang menjual basreng secara langsung di domisili para responden. Yang kedua, kurang renyahnya tekstur dan basreng remuk akibat kemasan yang kurang aman. Yang ketiga, jika membeli secara online, penanganan atau handling saat pengiriman yang buruk mengakibatkan rusaknya produk dan mahalnya ongkos kirim. Dari permasalahan tersebut didapatkan kebutuhan utama dalam memenuhi mutu snack basreng. Yang pertama, kemasan basreng yang aman dan dapat mempertahankan mutu basreng. Yang kedua, inovasi varian rasa yang lebih bervariatif. Yang ketiga, basreng dapat mudah ditemui dan dijual di setiap kota. Dari hasil wawancara didapatkan ide untuk pengembangan produk basreng, bahwa kemasan produk merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan mutu produk, terutama untuk pengiriman basreng hingga keluar kota, sehingga diputuskan untuk melakukan perbaikan kemasan pada basreng Nina. Dapat dilihat bahwa yang sebelumnya kemasan hanya menggunakan plastik dengan perekat biasa, tentunya kemasan tidak begitu rapat yang dapat menyebabkan produk berubah menjadi tidak renyah. Selain itu, produk juga mudah hancur saat pengiriman jika pembelian melalui platform online. Label pada produk juga tidak ada, hanya mencantumkan varian rasa dari basreng tersebut. Maka dari itu, kemasan dan label pada produk basreng harus diperbaiki. Kemasan diubah menjadi box atau toples plastik dan membuat label yang benar untuk produk. Hal tersebut merupakan inovasi yang bagus. Kemasan box plastik tentunya kemasan yang praktis, dan jika konsumen mengonsumsinya tidak sekali makan, dapat ditutup dengan rapat dan dibuka kembali. Selain itu, box plastik seperti itu juga dapat digunakan kembali sebagai wadah makanan, sehingga dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan lebih ramah lingkungan. Desain label yang menarik dan informatif juga dibutuhkan sebagai sarana informasi dan komunikasi produk dengan konsumen, sebagai identitas produk dan branding produk basreng. Label yang menarik
dan memuat informasi produk seperti merek, deskripsi produk, tanggal kadaluarsa, komposisi, nama dan alamat produsen, logo halal, dan lain-lainnya. Kemasan yang aman dan dapat mempertahankan mutu basreng, serta menjaga kerenyahan dan tekstur yang tidak hancur. Penambahan variasi rasa dan volume berat basreng diinovasikan lebih bervariatif sebagai peningkatan mutu dan meningkatkan nilai tambah produk. Jika kemasan dan label memenuhi syarat, tentu akan menjadi pertimbangan konsumen dan mutu produk dianggap baik dan aman. Sekian informasi mengenai ide pengembangan produk basreng Nina. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.